Udah mulai. Mulai. Kalau bilang mulai kan yang bilang kadang apa? Udah mulai. Udah Ter. Selamat sore semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi kelompok 1 yang berjudul Bagaimana Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Sebelum mulai memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Esther Lauberita Salam Sarmin. Menggiring Setiawan. APD Putra. Andres Yulistio Solihin. Jangan jauh nih, Pak. Oh, sama. Jauh gitu. Tanpa membuang waktu lagi, kami akan memulai pemaparan materi. Bab 1, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. 2. Periode perumusan Pancasila. 3. Periode pengesahan Pancasila. Bab 2. Kajian bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Bab 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. 2. Sumber sosiologis Pancasila. 3. Sumber politis Pancasila. Bab 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bab 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. 1. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan monumen perumusan diri bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 28 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Rajiman Widodiningrat yang didampingi oleh kedua orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso
dan Ichibase orang Jepang. BPU PKI dilantik oleh Letjen Kumaichi Harada, Panglima Tentara yang ke-16 di Jepang di Jakarta. Pada tanggal 28 Mei, sehari setelah dilantiknya 1945. Sidang BPU PKI adalah Dalam sidang BPU PKI adalah RI Soekarno yang berpidato pada tanggal 1945. Pada hari itu, RI Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila. Hal penting yang membukakan dalam sidang BPU PKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah awal penyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat Piagam Jakarta, yaitu terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. 3. Periode pengesahan Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia digagas dan ditulis oleh 2 tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Suyanti Meleki. Rancangan penyataan kemerdekaan yang telah disiapkan oleh BPU PKI yang diberi nama Piagam Jakarta. Akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dikarenakan situasi politik yang berubah. Berikut isi Piagam Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara sesama dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan
kelengkapan kehidupan berbangsa negara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tumbuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tumbuh juga berasal dari rancangan DTU PKI sejumlah perubahan pula. 2. Memiliki presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno dan Hatta. 3. Pembentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan Ketua MR Kasiman Sigodimojo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Dua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada kepribadian yang benar-benar sama. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam lanjut Bang. Oke. Sabar.
4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Polges, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, Papri 1947. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, political consensus, sebagai dasar negara Indonesia. Lanjut, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, budaya, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam bentuk pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat keluarga sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. 3. Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubung dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Semangat seperti itu diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan dari Megi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4 pada masa pemerintahan era reformasi. Pada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya
sehingga Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS pada dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andres. Mengekspresikan dan organisasi Pancasila, kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dan kajian sejarah bangsa. Pancasila dikaitkan sebagai dasar perselisihan negara Physiologis Orgosis karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Dua, organisasi Pancasila dan kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dan dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: mengindikasikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim, tentu melemahkannya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan beragama, bernegara. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Untuk Wijay dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Wijaya Frida. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Pancasila menjadi penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia? Terima kasih. Pani, ayo, Pani, kita mau tanya. Ya, Pani. Baik, di sini saya Januarius Lorenzius Pani dari kelompok 5. Saya akan memberikan pertanyaan, bagaimana awal mulai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pani. Bagaimana awal mula lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia pada masa persiapan untuk kemerdekaan. Gagasan dari ini muncul pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPPKI pada tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Kiai Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Untuk Pani, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, Bang Teddy. Saya akan menjawab pertanyaan dari Witri. Bagaimana awal mula lahirnya Pancasila sebagai dasar
Pancasila menjadi penting karena berfungsi sebagai landasan ideologis dan dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan sejarah. Dalam setiap fase sejarah, mulai dari masa kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, sehingga reformasi, Pancasila menjadi pedoman dalam perumusan arah politik, sosial, dan budaya bangsa. Pancasila membantu Indonesia tetap kokoh meskipun menghadapi berbagai perubahan dan gejolak politik. Apakah bisa dipahami oleh Fitri? Sangat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.